Yang di belakang jatuh ngerapat ke depan. Yang di belakang jatuh ngerapat ke depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وأته يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة
حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin ikhwani jamaah majlis taklim musalla Syairus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dikumpulkan Allah di malam yang ke-15 daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat wal afiyah, disertai dengan taufik dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu kembali melakukan kebaikan yang mulia, salat maghrib berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah setelah salat, dan kita pun melanjutkan lagi saat ini dengan menghidupkan majlis taklim rutin kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Begitu banyak di hari-hari ini kita saksikan ikhwan orang-orang dalam kelalaian. Sebagian lalai sebatas lalai, tak ingat sama Allah banyak, namun ada lalai dalam makna sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Hari libur yang merupakan nikmat dari Allah buat kita, buat keluarga, dan tentunya buat anak-anak kita. Seharusnya kita arahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat libur itu. Anak-anak kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri diarahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun bentuknya boleh jadi rehlah, boleh jadi kita bertamasya, tapi dengan cara dan tujuan dan niat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Niat kita rehla bertamasya keluar kota sekaligus niatkan dengan niat silaturahim, niat mengunjungi orang-orang soleh, niat untuk menambahkan kesemangatan kita dalam kehidupan setelah pulang dalam taat kepada Allah, dan bermacam-macam niat lainnya. Lalu kita kosongkan khusus waktu libur anak kita untuk memperkuat tali ikatan agama mereka. Pastikan bacaan-bacaan sholat mereka benar apa tidak, ya, gerakan mereka dalam sholat benar apa tidak, mumpung mereka dalam keadaan libur. Bila perlu kita panggil nian Ustadz Siko untuk melihat bagaimana ibadah anak-anak kita. Kalau mereka ternyata belum sempurna wudhu, maka ajarkan wudhu. Kalau mereka belum sempurna bacaan-bacaan sholat, maka ajarkan bacaan-bacaan sholat agar mereka bisa menggunakan waktu libur ini dengan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Kemarin sampai kita kepada nasihat beliau agar kita tidak menjadi orang-orang yang maghrur ahmak, menjadi orang-orang yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rauf Rahim. Tapi tujuan dari ucapan ini, landasan ucapan ini batil, ya, menyesatkan. Dengan itu hanya mereka tidak segera bertobat. Dengan itu mereka melalaikan kemaksiatan yang dianggapnya hal yang sepele. Karena ngaso aman, Allah ngampuni dosa, Allah pasti memaafkan, Allah pasti akan memberikan uzur. Nah, ini berbahaya. Ucapan itu benar, tapi landasan dan tujuan ucapan itu terucap batil, menyesat.
dapatkan. Sama seperti digambarkan Imam Ghazali kemarin, orang yang enggan mencari nafkah, mencari rezeki dengan berpatokan mengatakan rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Kalau bagian kita datang pasti datang, itulah, tak perlu nak dikejar. Memang benar ucapan itu. Rezeki sudah ditentukan Allah. Yang mana bagian kita hari ini pasti datang, walaupun semalam ya atau siang tadi masih ada di Jawa sana. Kalau Allah ngendai detik sini sore ini nyampe, dia akan nyampe. Akan didatangkan Allah kalau memang sudah bagian kita. Boleh jadi orang yang bakal menyampaikan rezeki kita sekarang dalam perjalanan jauh dia. Ya, apalagi musim macam ini, musim liburan. Boleh jadi rezeki kita ada di tangan orang dari Pulau Jawa, dari Lampung, dari Medan, dari mana. Kebetulan dia datang ke Palembang untuk silaturahmi keluarga, untuk bertamasya liburan sekolah budak. Lalu dia mampir ke toko kita belanja. Atau dia mampir ke warung kita berjajan. Duit yang dia dapatkan di Medan sana diuntalkan ke Palembang menjadi bagian rezekinya kita. Memang benar ucapan itu. Rezeki kita sudah ditentukan Allah. Kita berusaha dan berusaha tetap sampai. Tapi landasan dan tujuan daripada ucapan ini melalaikan, merugikan dan batil. Sehingga orang itu tak mau mencari rezeki, tak mau bergerak, tak mau berusaha. Walaupun ucapan dia tadi benar. Lalu diumpamakan lagi yang ketiga oleh Imam Ghazali seperti orang yang tidak mau belajar, pengen pintar, pengen alim, lalu mengharapkan dapat ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang langsung Allah tuangkan kepada akal dan hati dan pikiran seorang mukmin yang dipilih Allah tanpa dia harus belajar. Memang ada, tapi belum tentu kita yang dipilih Allah. Wong yang dipilih seperti itu biasanya orang yang punya hati bersih, orang-orang yang hatinya bersih. Ditambah lagi kadang-kadang mereka memang keturunan orang-orang soleh. Tanpa belajar dia sudah punya ilmu. Aduh, tapi jarang ikhwani. Belum tentu 1000 sikok yang macam itu. Ada yang memang seperti itu benar. Tidak belajar tapi tahu galau apa isi kitab. Ditanya hukum apa dia bisa jawab dan kita saksikan ternyata jawaban dia pas dengan sesuai apa yang ada di kitab. Datang langsung dari Allah memberikan ilmu tersebut. Nah itu ilmu laduni namanya. Nah, ada orang tak mau belajar, tak mau datang ke majlis taklim, tak mau mendekati ulama, asatidz, habaib untuk bertanya hukum, belajar syariat. Tahu-tahu pengen jadi orang pintar, ngerti, paham. Dalilnya apa? Kalau Allah berkehendak bisa baik kita langsung tunjuk ilmu. Benar, ucapan kau benar, tidak salah, tapi landasan dan tujuannya batil. Kalau macam itu Nabi tak ngajari sahabat. Tak perlu sahabat belajar kepada Rasulullah, tak perlu tabi'in belajar kepada sahabat, tak perlu Nabi menekan ke sahabat untuk nuntut ilmu. Mencari rezeki diturun Rasulullah, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Kaidah salaf mengatakan al-harakah barokah. Bergerak itu mendatangkan keberkahan. Ketimbang kita duduk manis berpangku tangan, goyang-goyang kaki nunggu rezeki datang. Lain kalau itu punya kontrakan 10 kok, lain lagi kos-kosan 15, kontrakan 10. Ya, investasi sana sini. Bolehlah duduk manis di rumah, tapi bodoh kalau dia tak gunakan waktu yang luang kosong itu suatu nikmat besar dari Allah. Tak capek nyari rezeki, tak capek datang ke pasar, tak capek kita muter sana muter sini. Dengan berkat peninggalan orang tua kita warisan ada, ruko sekian, kos-kosan sekian, duit masuk dewek. Gunakan untuk ibadah. Waktu kita untuk ngejus Quran. Orang lain dibebankan Allah harus dapat rezeki dengan bergerak, berusaha. Kita tanpa bergerak, tanpa berusaha didatangkan Allah. Syukuri nikmat itu dengan apa? Fokuskan dengan memperbanyak ibadah. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak tilawat Al-Quran. Paling kecil macam itu 3 juz sehari Quran. Solat duha jangan 2, 6 atau 8. Solat witir, solat berjamaah, zikir ini, zikir itu, disibuknya untuk ibadah. Ini orang seperti itu dapat kenikmatan dari Allah. Justru kalau dia masih ngejar dunia lagi, lolo namanya. Bodoh. Sudah dimudahkan Allah bahkan dengan berlimpah datang. Masih nak ngejar lagi. Ya, masih nak nyibuk ke diri. Tak lemak rasanya anak ni kalau duduk manis ben, mau duit gaji buta kita. Bukan gaji buta. Allah ngejar kemudahan. Jadi anak ni ialah daripada kata kami muka counter be jadilah. Muka ini be jadilah, muka itu be jadilah. Gunakan untuk sesuatu yang
bernilai ibadah. Kalaupun memang nak macam tadi sekedar mungkin jenuh kita kalau ibadah terus, bukalah nak buka konter, buka warung makan kecil-kecilan, jangan habis waktu. Sekedar refreshing, nyari duit tu jadi refreshingnya kita. Kalau orang kan refreshing nyari istirahat dari nyari duit, kita nyari duit sebagai refreshingnya kita. Bukalah toko dari jam 9 pagi sampai zuhur tutup, habis zuhur istirahat, sore buka dengan sejam tidur lagi, tutup lagi. Sudah jalan 4 jam sehari nyari duit. Janganlah lebih, sekedar untuk refreshingnya kita baik. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi naudzubillah min dzalik, atas pembahasan ini seperti yang pertama dibahas beliau ini mengenai orang yang itu tadi menggampangkan dosa, melakukan maksiat dengan tanpa rasa beban, dengan bersandar kepada kasih sayang Allah atau bersandar kepada kagak ada syafaat Nabi Muhammad. Benar ucapan kau tapi landasan dan tujuan batil, itu bisa menyesatkan. Yang paling dikhawatirkan kalau kita macam itu, kita lalu nyantai bermaksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan tanpa taubat, belum sempat taubat datang, belum sempat ampunan datang, ajal datang duluan. Na'udzubillah min. Baik ikhwani rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin beliau mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganjaran pahala sesuai dengan usaha kita. Semakin banyak kita berusaha untuk taat, semakin besar pahala yang akan Allah berikan. Semakin besar pahala, semakin tinggi derajat kita di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran yang kita baca terakhir, Imam Ghazali menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Dan tidaklah manusia itu akan mendapatkan bagian daripada yang dapatkan pada hari akhirat nanti kecuali dengan ma sa'ah, apa yang sudah dia lakukan. Apa yang dia sudah usahakan, itulah yang dia bakal dapatkan. Kalau dia berusahanya banyak, ya tentu lebih banyak dia dapatkan. Usahanya sedikit, sedikit pula yang dia dah dapatkan. Itu sudah hitungan matematikanya seperti itu. Wa yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat lain, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan dengan apa yang kamu lakukan. Baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan keburukan. Wa qala ta'ala aidan innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan itu dalam kenikmatan, dalam surga, jannatun na'im, dalam kenikmatan surga. Baik, kita lanjut. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa idza lam yatrukil insanu sa'ya fi talabil ilm wal mal i'timadan ala karamihi azza wa jalla, fakadzalika la yatruku tazawwuda lil akhirah. Wala taghtarra fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun wa huwa fihima karimun rahim wa laysa yazidu lahu karamun bimu'anika wa innama karamuhu an yusahhila 'alaika tariqal wusul ila al-mulkil mukim al-mukhallada bis sabri 'ala tarki syahawati ayyaman qalailah wa hadha nihayatul karam. ولا تحدث نفسك بحوسات البطالين واقتد بأولي الحزم والنهى من الأنبياء والصديقين والصالحين ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع وليت من صلى وصام وجهد واتقى غفر له. Imam Ghazali mengatakan, wa idza lam yatrukil insan sa'ya fi talabul ilm wal mal i'timadan ala karamihi azza wa jal. Seandainya wa idza lam yatrukil insan, seorang manusia itu tidak meninggalkan usaha untuk mencari harta, mencari ilmu, mencari apa yang dia inginkan, i'timadan, kenapa dia tadi itu meninggalkan segala usaha itu, bersandar kepada pemberian Allah saja. Fakadzalika la yatrukul ta'zawwudu lil aghram, maka hendaklah sebagaimana dia tidak mau meninggalkan usaha nyari duit. Ya, banyak kita siapapun rata-rata akan mengatakan kalau ada ngomong duduk manis bela kagak datang lewat rezeki bagian kita tu. Tak usah nak kerja gini, kalau dia bagian kita pasti datang. Maka semua kita akan menegur orang ini. Ya, mana nak datang rezeki kalau kau duduk manis baik?
Rezeki itu diancam, rezeki itu diusahakan, rezeki itu jari, itu uji kita. Walaupun sebenarnya ungkapan dia tadi benar. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita pribadi pun bersama. Kita sama pikiran kita juga. Kalau aku duduk manis, mana nak dapat? Kalau aku jualan juga luang, mana laku? Kalau aku buka kios kecil baik, mana nak besar untungnya? Kita berpikir dan berusaha dengan usaha kita, biar dapat untung besar, biar dapat keberhasilan dengan apa yang kita pengen dari harta tadi, dari dunia tadi. Nah, kenapa tidak seperti itu kata Muhammad? Kau berbuat juga untuk akhiratmu. Karena akhirat itu tidak pacak berpangku tangan duduk manis baik, harus kau usahakan. Bahkan dunia itu sebenarnya tidak kau usahakan, memang benar datang, tapi akhirat tidak akan kau dapatkan kecuali harus kau datangi. Kita sekarang terbalik. Urusan dunia kita tidak mau berusaha, misalnya urusan akhirat juga kita tidak mau berusaha. Atau seperti orang tadi, urusan dunia dia berusaha padahal sudah ada jaminan dari Allah. Tapi urusan akhirat yang tidak ada jaminan dari Allah, dia tidak mau berusaha. Wa hakadha, kata Imam Ghazali, fakadzalika la yatruku tazawwud lil akhirah. Maka dari situ kalau kau urusan dunia tidak pacak berpangku tangan, harus bergerak. Bahkan kita marahi anak kita. Ya sekarang manusia dengan logika kan, kalau kau tidak punya ijazah tinggi sekolah, mana dapat gawean kau? Kalau kau tak melak kursus, tidak pacak, kau pacak ini, kau tak pacak macam ini, tak pacak macam ini. Urusan dunia kita berusaha, bahkan kita paksakan. Kenapa tidak dengan seperti itu pula kau mengejar akhirat, kata Imam Ghazali. Yang sebenarnya memang akhirat lain harus seperti itu. Tak pacak ente nak pengen dapat kuburan terang kalau ente tidak mau baca Quran. Ente nak pengen dekat sama Rasulullah di surga, cuma berdoa minta pengen dekat Nabi, tapi kau sunnah tak jalankan. Salawat jarang, malas. Berbuat baik tidak, mana nak dapat? Berusaha. Jadi seperti itu. Kalau untuk dunia manusia berusaha untuk mendapatkan, kenapa untuk akhirat tidak seperti itu? Padahal dunia itu sebenarnya sudah dijamin. Wala taghtarra fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Jangan lupa, kata beliau, jangan kau lalai. Tuhan pemilik dunia dan akhirat itu wahid, satu, yaitu Allah. Kau pengen dapat dunia, mintanya sama Allah. Pengen dapat akhirat juga mintanya sama Allah. Tapi kadang-kadang kita memisahkan. Ketika ngajak dunia, kita lupa ke Allah. Seakan-akan dunia ini tidak bakal, kita tidak perlu ngajak Allah untuk dapat dunia. Yang penting ada kepintaran, ada kecerdasan, ada alat canggih, ada teori. Ya, sudah kita bakal dapat dunia. Kita lupa pada nganjuk dunia itu Allah. Menakdirkan kita sukses atau tidak itu Allah. Biasanya urusan dunia manusia galak menyingkirkan Allah. Kalau urusan akhirat baru dia bawa Allah. Padahal tidak. Akhirat yang kau harus kejar itu mintanya sama Allah, tujuannya Allah. Dunia yang kau nak kejar juga mintanya sama Allah. Allah wahidun ahad, Rabbud dunya wal akhirah. Tuhan pemilik dunia dan akhirat Allah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengen ngejar dunia harus dengan ilmu. Artinya tak boleh bodoh, belajar ngejar dunia itu. Ente nak pengen apa? Ente pacai, kita masai gawean itu biar ente bisa berhasil. Cari ilmunya, mana caranya. Begitupun yang pengen ngejar akhirat, pengen sukses akhirat, pengen ibadah terima Allah, pengen dia dekat sama Allah, maka dia harus berusaha. Tak cukup dia duduk manis. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Walaysa yazidu lahu karamun bimu'anika wa innama karamu ayyusahila 'alaika tariqul wusul ila mulkil mugim. Bukanlah Allah itu akan kau, jangan kau katakan Allah itu karam, Allah itu maha pemberi kalau menunjuk kau langsung jadi. Tapi Allah itu wujud karamnya dibentukkan dengan Allah membukakan kau jalan peluang untuk mencari rezeki itu. Justru kalau kita hitung dengan akal manusia baik bapak, hadirin ikhwan, kalau kita ngenjuk pancing sama ngenjuk yang jadi iwak langsung, yang mana yang ngajari anak selamat? Ngenjuk pancing sama umpan, suruh dia ngali, suruh dia mancing, itu yang benar. Bukan dicekok iwak matang terus. Kalau anak kita dicekok ngenjuk iwak matang terus, dia tak pernah tahu mana cara nangkap iwak.
maka suatu saat dia akan kebingungan ketika tidak ada lagi pacak lanjut dia iwak yang sudah matang. Maka dia ajari mana caranya nangkep di iwak itu, teorinya. Wahad kada, walaupun Allah mampu untuk memberi kita langsung, na'am, tapi Allah nyuruh kita. Dan ini adalah bentuk karamnya Allah juga. Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita, entah bekerja, entah berdagang, entah memberikan daripada fasilitas yang kita berikan kepada orang atau usaha ataupun yang lainnya, sehingga kita dapat bagian rezeki. An yusahhila 'alaika tariqal wusul ila mulkil muqim wal mukhalladi bis sabr ala tarki syahawat ayyaman qala'il. Nah, kau pengen dapat kedudukan tinggi mulia di akhirat, maka kau harus berusaha. Allah mampu masuk ke kau surga langsung, tapi Allah tidak menghendaki seperti itu terjadinya. Allah suruh kita berusaha, berbuat, beramal, menjauhi larangan Allah, mendatangi dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Di dalam kehidupan yang galail, mana galail? Sebentar kita nahan hawa nafsu kita menahan diri kita dari hal-hal yang buruk. Dari mana kita tahu ini buruk, ini boleh, ini bagus, ini tidak boleh? Dari kita duduk di majelis ilmu, dengan kita bertanya kepada ulama. Kalau tidak, ya tak baca. Kemarin kami sebenarnya sedih ada, cuma senang dalam satu sisi, senang kita punya dulu ini galak bertanya. Cuma sedihnya, ngapa kau masih tak tahu tentang perihal ini? Jadi ada sikap kawan kita, ikhwan, budak ini galak hadir di majelis juga. Sudah berbini, sudah punya anak, anaknya sudah kelas sekian SD, artinya sudah rumah tangga sudah lama. Dia terjun berdagang di pasar mungkin sudah belasan tahun, dari bujang sampai punya anak. Jadi pas kebetulan jalan sama kami, dia ngomong, nah Ustaz kebetulan anak ini nak nanya apa jatuhi di kita. Anak ini masih ragu Ustaz. Anak minta mudah-mudahan dari Ustaz ini anak dapat kepastian. Ragu masalah apa? Iya, anak ni dalam minggu ni berkali-kali didatangi oleh leasing tapi bank. Nawari kredit tanpa bunga besar, tanpa agunan, tapi bunga do. Nawari duit pinjaman, duit riba. Anak ni ragu nak ngambil apa tidak. Anak ni ngaso butuh nak melebarkan usaha anak. Dengar itu terkejut anak. Ya Allah, fulan, kau masih ragu masalah ini. Berdagang di pasar lah belasan tahun, kau masih ragu kalau minjem duit di bank dengan bunga itu hukumnya haram. Kenapa kau masih ragu? Seharusnya dari dulu kau tak boleh ada keraguan lagi. Semenjak kau mulai melok berdagang, belajar berdagang, kau harus sudah paham, tahu ini haram. Tak ada ragu lagi. Minjem duit di bank dengan ada berbunga itu. Ngomong dia. Iya jangan. Oh ya Allah, mau kasih ini Ustaz kata dia. Kau ni ragu, bingung jadi saya. Budak ini bukan orang awam, dan ke majlis juga lumayan lah, walaupun tidak rutin, lumayan sering ke majlis. Lah belasan tahun, masalah minjem duit bunga di bank masih ragu. Nolak apa terima, ya Allah. Nah di sini ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, kita perlu belajar, belajar. Yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang batil, yang mana yang termasuk yang dipertanyakannya kepada kami. Ini juga untuk kita sama-sama tadi sempat Habib sampaikan di majlis di waspada. Jadi dia bercerita, Ustaz, anak punya harim, punya istri ini jadi ketua arisan. Jadi ibu-ibu di dekat kampung tu mereka ni arisan. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali nguncang. Jadi mereka ni setiap ibu-ibu tu nyetor ke duit sama biniku. Nah, terkumpullah duit tu lumayan, Ustaz. Kadang-kadang aku pinjam duit itu untuk muter ke buat modal usaha. Lagi pas sudah dia nak goncang nama, aku balik ke lagi. Boleh cik itu Ustaz deh. Nanya, minta jawaban, lah jawab duluan. Boleh cik itu Ustaz deh. Nah inilah, dia makin akal dia, puan dia. Uji kita tidak boleh, itu namanya gosok. Ada maling, ada gosok, ikhwan. Gosok tu maki punya wong tanpa izin, walaupun dibalik ke, kalau tak balik ke maling namanya. Macam kamu nak ke kamar mandi, nak ke WC, sendal kamu sendal kulit, kalau basah tak nyaman lakinya kan. Ada sendal jepit kawan kita atau orang yang tidak kita kenal,
kita pakai. Dengarlah sini baik, cuma balik lagi juga. Itu namanya gosop. Gosop ni haram. Adik kandungnya maling. Kalau sudah pacak gosop, tak lama lagi dia bakal, jangan dibiasa ke ikhwan, minjam memakai punya wang tanpa izin. Jadi macam itu. Tak boleh lo jusan. Haram hukum, berarti bini ente tidak amanah. Walaupun ente balikan, itu namanya gosok. Kalau memang ente butuh daripada duit yang nganggur, mending aku putarkan lumayan 2 minggu pacak jadi duit, aku balik ke kalau selesai. Pas celengan itu dikuncang, duit tahunya ada. Boleh biiznihim. Boleh kau pakai dengan izin mereka yang nyetau duit tadi. Yang nyetau duit tadi harus dengan izin mereka. Bahkan mimbabul warok, dari segi kewarokan, kalau pengen kita warok, nak pengen jadi wali ente, misalnya baik, jangankan pakai dak izin, ente tukar be majasnya duit itu. Ada ibu-ibu nitip duit sinya ke 500.000 arisan sebulan, nyetau duitnya berseri 001 002 masihnya pak, nah baca dikipas oleh kita sejari, sayang duit hanya ini simpan belah, tukar duit buruk. Mengurangi tak nominal? Tidak. Merugikan orang yang nitip? Tidak. Tapi kalau dikatakan orang amanah tak? Tidak amanah. Tidak amanah. Kalaupun dikatakan amanah, lepelan menengah ke bawah dia, bukan lepelan pucuk. Kalau lepelan pucuk tak berani. Teleponnya dulu si Siti tadi, Siti, aku ni duit kau ni cantik kan, masih hanya aku tukar minta izin oh lah jual. Jadi tak jadi masalah, penting aku sudah nyetau, sudah kau catat. Nah, kalau kita ngambek, kalau kita orang awam ni anggap, biasa, ngapa nak repot gini, minta izin. Rugi ke dia, tidak. Nah, jadi kita kan, rugi ke dia, tidak. Duit dia sudah kita catat, duit dia tak ada hilang, nominalnya ada. Tapi kalau yang namanya warok itu bukan lagi ngurusi yang haram, ikhwan. Ngurusi yang lewat dari haram, yang syubhat, yang remang-remang, yang seperti itu mereka jauhi. Tak sembarang mereka. Ya, hakada. Walaysa yazidu lahu karam bimu'anika wa innama karamuhu an yusahila 'alaika tariqul wusul ila mulkil muqim. Am-mukhalladil bis-sabr 'ala tarki syahawati ayyaman qala'il. Bentuk sayang, bentuk kasih yang Allah itu bukan langsung masuk ke kita ke surga, tapi diunjuknya kita kemampuan untuk bermujahadah, bersabar dalam kehidupan ini yang sebentar. Kalau langsung masuk ke surga baik, dimanja macam itu baik, Allah mampu, itu haknya Allah. Tapi bukan seperti itu yang Allah inginkan. Allah mencintai orang yang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dari situlah kita ada levelan-levelan yang berbeda-beda. Si fulan levelan 3, 5, 10, 7, ada yang di bawah, ada yang di pojok. Dengan apa? Kesabaran mereka dalam bermujahadah. Wa hadza nihayatul karam. Inilah yang sebenarnya orang yang paling pemberi, paling sayang itu seperti itu. Ada yang nunjuk inti duit, ada yang nunjuk inti modal. Kalau kita pergi akal pendek, yang nunjuk duit itu yang lebih karam. Nunjuk modal ni, nunjuk kita begawi. Aku pengen duit bela langsung, instan. Ya, kalau yang memang akal pendek, pemalas, ngatakan yang instan itu lah yang paling baik. Tapi orang yang memang punya semangat, kemauan untuk bekerja, yang instan ditolaknya, minta maaf. Alafu, anak nak nyari gawi, bukan nak nyari duit baik. Bukan anak tak butuh duit, anak butuh duit, terima kasih, tapi tunjuklah aku gawian. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka saudagar di Mekah. Begitu hijrah, mereka tinggalkan toko mereka, dagangan mereka, harta mereka, datang ke Madinah tak punya apa-apa. Dapat saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, Sayyidina Utsman ini. Dapat saudara yang juga saudagar, diikhwan ke fillah oleh Rasulullah. Disesuaikan saudagar ini sama saudagar. Lalu saudagar yang sudah menjadi saudara fillahnya langsung ngomong, aku sudah siapkan kau harta, toko, bla 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 bla. Kata beliau, tidak, tunjukkan aku di mana pasar. Aku nak mulai dari nol. Aku nak mulai dari nol. Tunjuk aku di mana pasar. Dia tak mau langsung tunjuk fasilitas, tinggal duduk manis, goyang-goyang, harta kaki,
Harta toko sudah ada lengkap, langsung jadi toke lagi jadi. Tak mau. Dia pengen lagi nol. Tunjukkan aku di mana pasar. Hakadha sya'nuhum. Orang yang bermujahadah seperti itu. Ya, kalau kita ni memang kebanyakan pengennya instan, dapat duit tanpa begawe, dapat duit tanpa harus susah, harus capek. Banyak orang sekarang Pak, yang berebut kekuasaan, berebut jabatan, pengen dapat hal itu instan galau. Mengerikan. Fala tuhaddits nafsaka bihausatil battalin. Jangan kau biarkan diri kau berucap atau bergumam dengan gumaman atau ucapan atau pikiran orang-orang yang ahli batil. Yang ngomong model macam tadi. Sudahlah, kalau bagian kita tak kemana. Kalau bagian kita tak kemana. Rezeki kita datang dewek, pula kita nak ngejar gino. Sudahlah, ke majlis setiap hari pinta kita juga. Kalau kau memang jinjok Allah ilmu datang dewek, tak bisa. Harus berusaha. Waqtadi bi ulil hazmi wan nuha minal anbiya was siddiqin wassalihin. Contohlah mereka, kata Imam Ghazali. Siapa mereka? Waqtadi bi ulil hazm, orang-orang yang memiliki kesungguh-sungguhan, wan nuha, kepawaian dalam berusaha. Siapa mereka? Minal anbiya was-siddiqin was-salihin. Para nabi dan orang-orang saleh dan orang-orang ahli siddiq ma'allah. Kita dengar mereka ibadahnya berapa ratus rakaat, sedekahnya berapa banyak. Bahkan di antara mereka yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah, seperti asyara mubasysyirina bil jannah, sudah dijamin surga. Ahli Badar itu sekian ratus jumlah mereka sudah dijamin surga. Tapi masih ketakutan dengan maksiat, masih merasa sedih kalau lepas suatu kebaikan dari diri mereka. Semangat ibadahnya luar biasa, padahal mereka sudah ada jaminan surga. Nah, kita dah kata jaminan itu ya ikhwan rahimani rahimakumullah. Masa kita nak berleha-leha? Kita harus berusaha. Sebesar apa usaha kita, sebesar itu yang akan Allah berikan kepada kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wala tatma fi antah sudah malam tazra. Jangan pernah ngerasa aman, senang, nyaman buat wong yang berangan-angan nak memetik hasil panen tapi dia tak pernah nanam. Arti jangan nyantai, jangan lupa diri. Kamu ni nanam tidak, nak panen dari mana bucunya? Nanam tidak, nak panen, mana mungkin? Nanam dulu baru panen. Dan Allah tegaskan lewat lisan baginda Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, yang kita panen nanti di akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza'. Kama qala Rasulullah SAW. Dunia ini tempat kita beramal, bukan tempat kita nerima pahala. Tapi akhirat bukan lagi tempat beramal, tempat kita menuai pahala. Itu kalau orang soleh, orang baik. Ad-dunya mazra'atul akhirat, dalam sisi yang lain bisa jadi terbalik maknanya. Nanam batang berumput berduri, yang akan tumbuh rumput berduri. Itu yang kita petik. Nanam pohon yang beracun, akan muncullah pohon beracun. Nanam semak belukar yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam itu yang kita dapat. Ente nanam pohon mangga berbuah mangga, nanam pisang berbuah pisang, nanam rambutan berbuah apa? Rambutan. Dak kata ceritanya nanam pisang dapat semak belukar, nanam rumput dapat mangga, dak kata ceritanya. Apa yang kita tanam itu yang kita bakal petik, kata Rasulullah. Dunia mazra'atul akhirat, maksudnya apa yang kau tanam dari kebaikan muncul hasil kebaikan, dari keburukan akan dapat juga keburukan. Nabi pakai istilah zira'ah. Zira'ah ini bertanam, hati-hati. Dak kata ceritanya orang sukses tanam cuma nanam lalu ninggalkan. Dijago, dipelihara, dipupuk,
dijauhkan dari hama. Artinya apa? Amal ibadah yang sedang kita lakukan ini harus sempurna cara nanamnya. Padi ente ental ke baik, belum tentu tombo. Boleh jadi tombo, boleh jadi diduli oleh borong, tapi ditedakan, nancapnya harus tegak, atau semengeng sini, harus semengeng macam itu. Kalau biji-bijian, model nanamnya digolingkan, tak tombo, tancapkan, salah tancap, nombor ke dalam. Ada teorinya, ada caranya. Sudah tombo, nak diperhatikan. Macam kami di Pegayut sana, nanam sawah yang carong lama, didedera dulu. Sudah naik ke kira berapa senti, dipindahkan ke tanah yang lain lagi, ditajuk lagi sampai berapa puluh hari, berapa belas hari, sudah panjang, sudah bagus, baru ditanam di sawah nian. Itu pun sebelum ditanam sawah tadi itu, tanahnya harus diolah dulu. Sudah tumbuh bagus, diperhatikan, jangan sampai ada gondang, jangan sampai ada hama. Itu juga dengan amal kita, nak dijaga, jangan sampai tengah jalan ada riaknya, ada ujubnya. Nanam tapi duit boleh maling bibitnya, tak jadi. Sudah berbuah, hati-hati ya. Anak baru tadi sore dapat cerita dari kawan kita punya tanaman mangga depan rumah. Nyecipi kita, lemak ni manggonya, Masya Allah. Jadi dia tak banyak ustaz, dapat ni ngapa, diduli oleh monyet. Subhanallah. Monyet masuk tengah kota. Kita belum metek duluan dia. Yang nanam kita berbuah tapi belum dapat hasil. Nah, ditunggu sampai berhasil. Itu akhirnya dijaga amal ibadah kita ini, jangan sampai kaget bubar di tengah jalan, kita meninggal yang kau punya tabungan amal tak tahu tak katik. Ngapa tak katik? Karena tak ikhlas. Kalau sedekah dari duit haram, ada ujubnya, ada riaknya, itu dah lewat. Yang kalau kita beramal soleh, tahu tak dapat apa-apa. Wa'adzubillah, nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ad-dunya darul amal, dunia tempat kita beramal, akhirat darul jaza. Nah, dalam masa inilah ikhwan, kalau kita ada masalah sama manusia, nak maafan di sinilah, bukan kaget di akhirat. Mumpung si Jul tu masih hidup, garilah din, mintalah maaf. Kaget besar. Kaget dia laju duluan dan kau laju duluan. Kalau sudah kau laju duluan, tak kata cerita maafan lagi di kuburan. Urusannya pengadilan Allah. Tak kata cerita memaafkan sudah di akhirat itu. Yang ada ngembek pahala nguntal ke dosa. Itu pengadilan kaget. Tak kata cerita maaf lagi sudah di akhirat. Ketika ada tuntutan si Udin punya dosa sama si Jul, maka pahala si Udin dinjuk ke si Jul sebagai balasan dosa dia. Atau sebaliknya, si Udin zalim sama si Jul, dituntut untuk melunasi hutang dosa dia tadi, si Udin harus menunjuk pahala si Udin tak katik, maka dosa si Jul dilempar ke si Udin. Nabi yang jelaskan itu. Itulah yang disebut oleh Rasulullah orang-orang yang dikatakan muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat karena banyak dosa sama manusia. Bertuntutan di akhirat. Mogalah kita benar ikhwan, kalau pacak jangan bertuntutan di akhirat, selesai kalau di dunia. Biarkanlah. Talak, lajulah, kaget di akhirat tuntut kau. No. Ugi ikhwan, kalau masuk surga kita masih berperkara. Iya, selesai kalau sudah, biarkanlah. Ikhlaskanlah. Kalau rezeki kita Allah balik, Allah ganti kaget. Tunjuklah kekat kalau tunjuk hadiah. Selesai. Di akhirat masuk surga gitu. Pahala kita numpuk banyak. Tak kata urusan perkara lagi ngapa? Urusan kau sama siapa? Sudah ya Allah, sudah selesai ke dunia. Allah tahu kan? Allah Maha tahu, sudah selesai ke dunia. Kalau belum selesai di akhirat dipanggil si fulan berperkara, dia adili di sana. Seram pengadilannya. Hakimnya bukan manusia, Allah. Ya Latif, taib. La tatma fi antah sudah malan tazra. Jangan kau pernah berangan-angan ngerasa bakal panen sementara kau tak pernah bertanam. Walaita man shalla wa shama wa jahada wattaqa ghufir lahu. Walaita, dan tentulah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang berjihad, orang yang bermujahadah dan mereka bertakwa kepada Allah, itulah orang yang bakal dapat ampunan dosa. Bukan dengan duduk manis bermaksiat lalu berharap ampunan dosa datang. Walaupun sekali lagi Allah mampu ngampuni kau tanpa kau minta ampun, tanpa kau beramal soleh.
Tapi Allah menginginkan, Rasul sudah mengajarkan kita harus berusaha mencari sumber maghfirah, ampunan dari Allah. Wa hadhihi jumalun ma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihuka al-zahira wa a'malu hadhihi al-jawari innama tatasharrah min sifatil qalb wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Fadhal adzan isya. Kapan yang nak berwudu barangkali jatuh. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. يا الله يا الله يا الله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله على سيدنا Muhammad وآله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah ikhwan, aku menyampaikan ada dua undangan. Pertama, undangan peringatan haul Al-Hubabah Syarifah Ustazah Ummu Kulsum binti Abdullah bin Syabakar Salim. Lebih kita kenal di Palembang dengan Ustazah Ebo Acung. Beliau seorang da'iyah perempuan yang solehah, yang abidah, yang hebat ibadahnya, dan juga termasuk Ummul Aitam wal Harmalah, wong yang senang nyantuni anak yatim dan janda-janda miskin. Hidup beliau umur 80 lewat, wafat kurang lebih 60 tahun dihabiskan untuk berdakwah. Dakwah, nyantuni anak yatim, nyantuni janda-janda miskin. Alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan oleh anak-anaknya. Bukti insyaallah ini kesungguh-sungguhan dan keikhlasan beliau berdakwah. Beliau dapat kemuliaan sampai akhir hayatnya, di hari terakhir hidupnya, di jam-jam terakhir hidupnya beliau masih berdakwah. Di hari wafatnya, sore petang ba'dal asar itu ada majelis di lorong kayaan Mushola Fadlul Islam. Beliau masih ngajar, artinya masih kelihatan segar.
ngajar habis asar. Selesai sebelum maghrib beliau mampir ke rumah salah seorang syarifah yang baru meninggal suaminya, beliau takziah. Balik ke rumah, sampai rumah maghrib solat. Bersolat maghrib beliau sibuk dirinya dengan kebiasaan hidupnya, maca yasin, maca rotib, maca wirid, maca zikir. Sampai masuk waktu isya, masih dalam keadaan makin menggenong itulah. Solat isya, ba'dal isya, dengan izin Allah wafat. Shallu ala Nabi. Begitu indah kehidupan beliau, ya. Meninggal dunia dalam keadaan benar-benar miskil khitam, ya, husnul khitam wa miskil khitam. Mudah-mudahan Allah tidak haram bagi kita untuk dapat yang seperti itu, ya, keindahan yang luar biasa. InsyaAllah haulnya akan diadakan pada tanggal 31 Desember, hari Ahad ini, jam 9.30 sampai selesai. Bertempat di rumah kediaman almarhumah di Jalan Ali Gatmig 13 Ele, samping Dam, ya, 13 Ele samping Dam, Jalan Ali Gatmig. Kemudian yang kedua, undangan peringatan acara bulanan, zikir ziarah bulanan yang biasa kita lakukan di Maqam Habib Agil bin Muhammad bin Yahya setiap malam Rabu aslinya, tapi kita majukan malam Selasa tanggal 1 Januari. Berbarengan malam Selasa itu ada acara juga bulanan Majlis Dalail Khairat, pembacaan Dalail Khairat dan burdah yang dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, termasuk kami adalah bagian dari ustaz-ustaz itu, mengadakan, mengumpulkan anak-anak majelis untuk melakukan silaturahmi bulanan, keliling dari rumah wali ke rumah wali, dari rumah wali ke rumah wali, dari masjid ke masjid. Nah, setiap bulan berpindah tempat, dilakukan biasa setiap malam Selasa awal bulan. Zikir ziarah tadi malam Rabu awal bulan, kebetulan tempatnya sama, jadi digabung. Zikir ziarah gabung kepada Majlis Dalail Khairat. Nah, jaturi ikhwan ba'dal isya Senin malam Selasa tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari jatuhnya tahun depan. Jaturi sama sekali ba'dal isya. Pintu dua undangan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, mengambil keberkahan dan manfaat dunia akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud annakithina lil-uhud warsil adhaban daiman ala الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء أخرج بهم كروبنا جميع المسلمين. يا الله وبآله المرتضى جد يا إلهي بالرضا الكبرى غار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جل يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين تبيد الظالمين. يا الله يا ربنا سلك ترد حقنا وما أضعنا من بلاد. يا مجيب السائلين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين يا رب العالمين. فاتح بالقبول
ونصر إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على نت الفطور والمنه ورسول صالح الجسد وتبت نسأل الله في ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا خصوصا لمن أوصل بالشفاء الحبيب علي بن الشيخ بن شهاب